WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kembali kita berjumpa dalam Insap, Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta, untuk edisi hari Rabu 20 April 2022. Bacaan hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan dari Lukas, bab 23, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-35. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu,
Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada saat kedua orang murid tersebut berjalan di dalam kesedihan karena mengingat Tuhan Yesus yang sudah wafat di kayu salib, di dalam perjalanan ke Emmaus menghibur diri dengan saling mengobrol. Mereka berdua berjalan sambil mengobrolkan Tuhan Yesus gurunya, dan mereka sangat bersedih hati. Karena mereka sedang dirundung kesedihan, mereka bahkan tidak menyadari bahwa pada saat itu Tuhan Yesus berjalan bersama mereka. Mereka lupa ajaran Tuhan Yesus mengenai penderitaan dan kebangkitan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Padahal mereka telah menghabiskan banyak waktu mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Namun bukan berarti mereka tidak mengenalinya. Hati mereka sangat peka, hati mereka sangat berkobar-kobar pada saat mereka berbincang-bincang. Mereka mengenali Tuhan Yesus dari caranya berbicara, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Kepekaan hati semacam itu muncul dari relasi yang intim dengan Tuhan Yesus. Menjadi murid Kristus, hendaknya kita jangan terlalu terpuruk dalam suatu kesedihan. Ketika kita sedang ditinggalkan seseorang, pastilah hati kita sedih. Sedih ditinggal oleh seseorang adalah suatu hal yang sangat wajar. Menjadi sangat tidak wajar jika kita terlalu berlarut-larut dalam kesedihan itu. Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada kedua murid yang sedang berjalan menuju Emmaus. Dia memecahkan roti bersama dan saling bercakap-cakap. Penghiburan yang diberikan Yesus memanglah sangat sederhana, tetapi membuat kedua murid itu merasa sangat terhibur, terutama merasa sangat dikuatkan. Upaya untuk lebih mengenal Tuhan Yesus perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan tekun berdoa kepadanya, hati kita diasah untuk menjadi semakin peka untuk mengenali suaranya, suara di dalam hati kita. Dengan mengasihi sesama, kita pun belajar untuk menerapkan kasih Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah kerinduan kita sebagai orang yang percaya. Hubungan kita dengan Allah bisa diibaratkan sebagai dua sejoli yang sedang kasmaran. Ada kalanya ada persoalan, ada tantangan, kadang-kadang mesra, tapi ya tidak menutup kemungkinan kita berjalan bersama di dalam jalan yang penuh dengan batu. Akan tetapi peristiwa perjalanan ke Emmaus bukan hanya sekedar perjalanan pulang kampung kedua orang murid tersebut, melainkan sebuah perjalanan melarikan diri dari realitas. Kabur dari sebuah kenyataan bahwa orang yang mereka kagumi sudah wafat, dan wafatnya pun dengan cara yang sangat mengenaskan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah mengalami perjalanan-perjalanan menuju Emmaus. Yaitu di saat kita tidak sanggup lagi untuk mengisi kehidupan ini dengan semangat baru, karena pengalaman kegagalan atau kepahitan. Kemana kita pergi ketika persoalan itu datang menghampiri kita? Apakah dengan dolan bersama teman keangkringan? Apakah melampiaskan dengan main video game, nonton film, membaca novel, atau melihat film terbaru dengan teman-teman kita? Apakah bisa juga dengan melarikan diri dengan cuti panjang dan berlibur? Lalu apakah itu menolong? Saya rasa hanya bisa menolong kita dalam konteks duniawi saja, bukan dalam konteks rohani. Peristiwa
kebangkitan dan perjumpaan Yesus dengan dua orang dalam perjalanan ke Emmaus menolong kita bagaimana kita memaknai peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus secara khusus. Perjalanan itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan hadir di tengah kehampaan, kekalutan, bahkan ketakutan dan kekurangan kita. Tapi kadang-kadang memang kita tidak sadar kalau Tuhan itu hadir bersama kita, menemani kita, di dalam kita, memecahkan masalah kita. Ia menghadirkan dirinya di tengah-tengah liku-liku perjalanan iman umat dan terus berupaya agar kehadirannya itu dapat disadari oleh umat. Seringkali masalah dan persoalan menghalangi kita untuk menyadari kehadiran Tuhan. Memaknai perjalanan ke Emmaus yang dilakukan oleh Kleopas dan seorang lagi, kiranya menolong kita menyadari kehadiran Tuhan dalam berbagai peristiwa kehidupan, mengalami perjumpaan yang mengubahkan melalui kehadirannya. Lalu perjumpaan yang mengubahkan itu menolong kita menghadirkan Kristus dalam kehidupan. Maka cukup saudara-saudari, janganlah kita terlalu larut dalam kesedihan, agar kita bisa semakin menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yakin dan percaya Tuhan selalu ada untuk kita dan selalu menaungi diri kita dalam setiap kondisi dan situasi hati kita. Kita bisa mengumpamakan kehidupan kita sebagai kepompong. Kadang-kadang Tuhan dengan berat hati memberikan kita suatu cobaan demi mengajarkan suatu hal kepada kita. Ketika kita sedang jatuh, sakit, sedih, dan menangis, Yesus juga ikut menangis bersama kita. Ia berkata, I wish I have another way, but I don't. Inilah yang harus kita lewati dan kita hadapi bersama. Itulah mengapa kepompong harus menunggu lama hingga bisa keluar dari kepompongnya dan terbang untuk menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Mungkin bisa saja dia keluar dengan cepat, tetapi otot-otot sayapnya mungkin belum terlalu kuat. Jangan terlalu larut dalam kesedihan, yakin dan percayalah saja bahwa kita semua pasti akan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang selalu ada di hati dan menuntun kita. Berkah dalam.